Januari sampai April itu aku malam susah tidur ini terus karena nggak tahu mau kemana gitu loh, aku bener-bener nggak ada kerjaan. Sampai yang cita masuk gala kan, yang cita-citaku aku pengen keluar di 8 besar sampai 7 besar. Dan aku masih ingat kan, aku pengen keluar di 8 atau 7 besar supaya nggak kelamaan, supaya aku bikin karya. Oke, next question. Saat lagi down karena situasi seperti gak mendukung kalian, apa sih yang kalian lakukan? Misalnya di kamar kalian kecewa, terpuruk, berdoa atau gimana? Kayak itu. Sama yang aku lakuin, karena aku udah pernah melakukan hal itu di kamar mandi. Dan sekarang aku banyak waktu sendiri, jadi lumayan kan. Tapi emang bener loh, waktu sendiri itu penting sih menurut aku. Karena gak ke-distract sama apapun. Kayak waktu di kamar sendiri berdoa sama Tuhan itu cenderung lebih bikin kita fokus dibanding aku berdoa bareng-bareng. Itu hubungan pribadi lah, tetap penting. Kalau hubungan pribadi sama Tuhan, waktu buat Tuhan sendiri tuh itu penting sih. penting. Kalau iya itu penting banget. Aku lebih nyaman kalau ngobrol sama Tuhan tuh ya hening, sepi, curhat, nangis-nangis sendiri dibanding harus didengerin sama orang. Curhat sama orang tuh nggak bisa aku. Mazmur 1 ini apa sih yang lo ambil? Apa makna yang paling lo kena gitu ke hati lo? Kalau aku lebih nangkepnya gini, dari dulu udah pernah ditawarin buat ikut Tuhan, kayak ada panggilan buat ke situ, cuma aku nolak terus. Tapi apa hasilnya? Yang aku dapat berantakan, chaos, gitu kan? Hidupnya chaos. Jadi emang gak ada jalan lain selain ke situ. Cuma itu jalan yang benar. Pada akhirnya jalan yang benar satu-satunya hanyalah manusia tanpa Tuhan lemah emang. Ya. Tapi ada perubahan nggak dalam hidup lo yang kayak drastis banget gitu? Apa yang lo rasain? Mungkin Semenjak apa nih? Semenjak kenal Tuhan. Apa yang lo rasain dalam hati lo? Yang beda ya? Jadi kayak pernah buat ngelakuin dosa. Yang dulu aku gak pernah ngalamin kayak gini. Terus rasa bersalah aku sampai muncul terus gitu. Itu sih. Dahsyat ya? Dahsyat lah. Jujur aku tuh sebenarnya takut. Ada rasa takut karena aku masih 16, right? Dan memang gue tuh semakin kesini banyak sekali godaan yang membuat gue kayak, kok dunia ini sepertinya seru sekali. Seru sekali. Tuh kan? Kayak aku tuh sempet kayak penasaran banget. Kalau nggak ada orang tua di samping aku yang ngingetin aku, mungkin aku udah jatuh sekali, udah nyoba sana sini. Tapi karena emang ada Tuhan itulah, kalau mau ngelakuin sesuatu, deg, kayaknya ada yang ngeliatin kanan kiri rasanya. Itu doang sih pegangannya. Makanya Alvin tuh dulu sempet cerita sebenarnya hal-hal kayak gini, sempet cerita masalah-masalah dia kayak gini. Itu jadi salah satu reminder aku untuk selalu berjaga-jaga ya. Jangan sampai jatuh dulu. Mungkin ada orang yang mikir, udahlah nggak apa-apa, cobain semua dulu. Nanti kalau udah kapok, itu yang bakal jadi titik awal kalian akan benar-benar bertemu Tuhan dan itu permanen gitu. Tapi menurut aku jangan sampai jatuh dulu lah, sayang hidup akunya gitu kan. Semakin dewasa kita semakin tahu sih, ternyata dunia nggak seindah itu ya, nggak semudah itu juga. Kalau sama Tuhan baru semudah itu. Ya itu benar. Kayaknya kelihatannya ringan aja, indah aja gitu tiap hari. Menurut aku sih gitu ya. Apa yang menjadi titik balik kalian yang buat kalian akhirnya bisa kembali bangkit untuk meraih mimpi dan tujuan hidup kalian? X Factor. Yes. Adalah titik balikku dari kekhawatiranku itu. Itu sebenarnya aku sempat disindir lagi sama Tuhan. Bulan-bulan X Factor itu dari November ya kita audisi ya. November kita karantina ya. Iya audisi. Inti itu yang waktu Januari sampai April itu aku malam susah tidur ini terus karena nggak tahu mau kemana gitu loh, aku bener-bener nggak ada kerjaan. Di situ sampai April tuh, habis disindir sama Tuhan habis itu. Apa tuh? Apa? Di sini aku tuh intinya sosmed terus tiap malam karena nggak bisa tidur, YouTube sosmed sampai akhirnya aku udahlah, intinya bosan lah udah. Terus aku lihat YouTube cari khotbah Kristen bagus gitu loh, cari gitu loh, khotbah Kristen bagus. Terus dia ngomong masalah kekhawatiran itu, jadi aku baru sadar kok aku ternyata aku khawatir ya. Sebenarnya aku nggak sadar itu khawatir, tapi setelah dia jelasin kata-kata itu yang aku rasain sekarang gitu loh. Terus dia kasih ayat lagi, aku masih ingat tuh dia kasih ayat. Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Itu sih. Jadi kayak gak ada bedanya gitu loh. Khawatir kayak tandanya kamu tidak percaya juga gitu. Berarti makna lo khawatir tuh apa menurut lo? Khawatir tuh aku kayak tidak menyerahkan sepenuhnya ke Tuhan. Ya itu benar. Nah gitu loh. Kayak masih mengandalkan diri. Kayak cuma omongan. Iya, omongan kita berserah tapi tidak berserah sepenuhnya. Itu yang bikin kita khawatir. Kita kayak takut ke depan mau kayak gimana. Iya, takut terus. April dari Januari sampai April tuh khawatir semua inti otakku nih udah. Udah rumit. Udah sangat-sangat chaos sekali. Setelah satu hari cuma lihat khotbah Kristen bagus itu, dari situ mindsetku langsung berubah. Kenapa itu aku khawatir doa sama Tuhan gitu aja? Kenapa aku khawatir? Mulai hari ini aku gak khawatir. Mulai hari ini
sama Tuhan. Terus ya itu ada yang DM itu tiba-tiba jalanku itu ada Kak Lulut Kak yang DM Ulit. aku buat ikut X Factor dan ikut itu masih mikir-mikir tapi menurutku ini dari Tuhan, ya udahlah ikut aja lah, ikut X Factor. Terus lanjut audisi sampai yang cita masuk gala kan, Iya. yang cita-citaku aku pengen keluar di 8 besar sampai 7 besar. Dan aku masih ingat kan, aku pengen keluar di 8 atau 7 besar supaya gak kelamaan, supaya aku bikin karya. Gitu. Ternyata Tuhan kasih berlipat-lipat. Itu di sini lagi. Nah itu kalau tiap malam aku sama Tuhan tuh sering disindir kayak gitu. Sindir kadang kalau gak lewat lagu, lewat khotbah gitu kan. Jangan nolak berkat dari Tuhan. Gitu kan. Khotbah gitu. Alkitabku ada verse of the day itu. Sebab rencanaku bukanlah rencanamu. Katanya gitu. Rencanaku tuh lebih gede daripada rencanamu. Itu. Wah. Dari situ terserah kamu. Aku juara 1 berarti aku pantas. Dari situ aku udah semua Serahin semua. terserah kamu deh. Dan gak boleh ada pikiran. Nah ini kan yang aku takutin gini, kalau juara tuh masa pantas ya. Kan ada kayak gitu kan sebenarnya. Gila, masa aku pantas sih juara gitu loh. Lihat yang danar kayak gitu, lihat second chance kayak gitu ya kan. Lihat kamu kayak gitu ya kan. Nah itu aku minggir, pantas kalau Tuhan kasih juara. The winner of X Factor. Next. Next, pesan yang ingin kalian berikan untuk remaja yang masih bingung atau masih dalam proses mencapai tujuan hidup mereka. Tipsnya sih cuma satu ya, harus mengandalkan Tuhan itu. Mengandalkan Tuhan kayaknya basic banget, tapi itu bener. Itu bener banget. Hal-hal sepele kayak gitu malah justru yang kadang nyelamatin kita. Benar? Bener, setuju. Ini tuh sisi lain dari Alvin ya. Yang kita tahu Alvin tuh cuek ya, hidupnya gitu-gitu aja, bosenin, gak ada lika-likunya. Ternyata dibalik itu guys, Sebenarnya malah berliku-liku hidupku gitu. banget ya. Wow, ini sebenarnya sangat-sangat membuka sisi lain dari seorang Alvin.